Lanjut Pak, lanjut. Saya juga rekam. Silakan Pak Ivan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sejahtera bagi kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman CGP angkatan 7? Bahagia, Baik, Pak. baik, Pak. Alhamdulillah, Baik. Gimana Baik, keadaan? sehat, Sehat-sehat Pak. ya. Tetap semangat Sehat, ya. Pak. Tetap melaksanakan kegiatan yang sudah menjadi tanggung jawab Bapak-bapak untuk mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan 7. Bahkan saya akan memaparkan mengenai tentang materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, sebelum kita memulai aktivitas, mungkin dari Pak Maskur, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan berkah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Pak Maskur, pimpin doanya. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak yang saya hormati, mari kita membaca doa di dalam hati. Kiranya kegiatan lokakarya ini kita berjalan dengan baik sesuai dengan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Maskur. Oke, kita lanjut. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang pelaksanaan Lokakarya 2 yang menjadi tema kita adalah visi untuk lingkungan belajar. Boleh saya tanya Bapak-bapak, apakah Bapak-bapak sudah menerapkan keyakinan kelas di masing-masing sekolah? Sudah, Pak, sudah. Oh, sudah. Apakah Bapak-bapak sudah meyakinkan bahwa keyakinan kelas yang sudah disepakati itu akan mewujudkan impian kelas bagi siswa? Insya Allah sudah, Pak. Insya Allah. Sesuai Insya Allah sudah. didapatkan di LMS. Kayaknya Oke. sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Jadi tujuan pada Lokakarya 2 ini adalah peserta mampu membuat keyakinan kelas dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Oke, apakah Bapak sudah melaksanakan keyakinan di sekolah masing-masing? Tadi Bapak sudah menjelaskan, sudah dalam tempo yang begitu cepat sudah diterapkan bersama anak-anak dengan memperlihatkan apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi kudrat anak-anak, sehingga kesepakatan yang sudah disepakati antara guru dengan siswa ini bisa menjadikan kesepakatan itu menjadi impian bagi semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah, khususnya guru dengan siswa. Oke, nah ini saya tampilkan salah satu kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah ditawarkan oleh bapak-bapak. Masuk kelas tepat waktu. Oke, ini termasuk kesepakatan keyakinan kelas atau bukan ini? Keyakinan kelas, Pak. Keyakinan kelas, Pak. Keyakinan kelas ya. Oke, kita oke, benar. Pak Sugeng, bagaimana Pak Sugeng? Ini poin kedua, melakukan balapan liar di jalan. Apakah termasuk keyakinan kelas atau tidak? Salah, Pak. Oh, salah. Oke, tidak. Oke, selanjutnya untuk Pak Musdar, bertanggung jawab melaksanakan tugas piket. Apakah termasuk keyakinan kelas atau Iya, tidak Pak. ini? Iya, Pak. Oke, ternyata benar. Kemudian Pak Bambang, membantu orang tua membersihkan halaman rumah. Apakah termasuk keyakinan atau tidak ini? Bukan. Bukan ya. Nah, ternyata Bapak-bapak sudah memahami prosedur dalam pelaksanaan keyakinan kelas dan hasil kesepakatan antara guru dengan siswa. Saya yakin Bapak Ibu, Bapak-bapak akan mewujudkan impian kelas yang bermakna sehingga tercapai visi misi yang ada di sekolah. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Setelah Bapak-bapak melihat tadi contoh dari keyakinan yang sudah dibuat masing-masing, sini ada pertanyaan pemantiknya. Mengapa keyakinan kelas sangat penting diterapkan di dalam kelas? Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas ini bisa menjadi dampak yang sangat efektif bagi anak-anak yang ada di sekolah. Silakan di linknya melalui
LMS atau yang saya sudah bagikan. Sudah, Pak. Oke. Sudah Pak, Ya, di Jambor, alhamdulillah Pak, ya. di Jambor. Sudah Pak, kami sudah ini Pak. Oh iya, oke. Ternyata hasil dari apa namanya pertanyaan pemantik ini, mengapa keyakinan kelas sangat penting diterapkan dalam kelas? Di sini ada Pak Bambang, ini luar biasa nih Pak Bambang ini. Karena keyakinan kelas berusaha menanamkan kesadaran bersama-sama untuk tujuan yang lebih baik ke depannya. Ini sudah luar biasa ini ya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Kemudian Pak Maskur, di sini agar dapat menanamkan kesadaran yang sama untuk mengikuti kegiatan pelajaran. Artinya dalam kegiatan pembelajaran ini sudah dicapai tujuan yang kita inginkan. Sehingga apa yang kita inginkan itu bisa kita capai dengan hasil yang lebih baik. Ini dari Pak Maskur. Kemudian Pak Sugeng. Pak Sugeng di sini sangat penting karena keyakinan kelas merupakan salah satu penerapan budaya positif. Nah, ini luar biasa Pak Sugeng. Pak Sugeng menjelaskan penerapan budaya positif dengan melihat nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Kemudian, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, di sini ada Pak Bambang. Oh, melalui kesepakatan bersama tanpa ada paksaan. Nah, ini luar biasa ini ya, memanfaatkan potensi atau kudrat yang ada pada diri anak tersebut. Kemudian dari Pak Maskur, harus konsisten dengan apa yang sudah disepakati bersama ya. Ini luar biasa. Kemudian Pak Sugeng, dengan saling menghargai dan menyepakati keyakinan yang sudah disepakati bersama. Oke, ternyata Bapak-bapak sudah memahami cara membuat keyakinan kelas dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian kita lanjut. Bagaimana keyakinan kelas diterapkan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal? Seperti apakah nilai kebajikan itu? Sebutkan salah satunya. Oke, Bapak-bapak boleh menyebutkan salah satu nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan di sekolah. Pak Bambang boleh menyebutkan nilai kebajikan yang sudah diterapkan di sekolah seperti apa itu? Mengucapkan salam sebelum memulai pembelajaran. Luar biasa. Pada saat masuk kelas. Mengucapkan Ya, salam pada saat masuk kelas. Ya. Ya. Pak Maskur, bagaimana Pak Maskur? Saling menghargai, Pak. Berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ini adalah nilai-nilai positif yang bisa memberikan disiplin kepada anak-anak untuk ya. Oke, Pak Musdar. Oke, Pak Musdar ini. Menjaga kebersihan, Pak. Oh, menjaga kebersihan. Oke, biasa. Jadi setelah Bapak-bapak sudah menyebutkan tadi mengenai tentang keyakinan kelas dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sifatnya membangun bagi siswa. Oke, ini salah satu contoh kalimat yang membangun nilai-nilai kebajikan yang universal. Kita akan tentukan ya apa deskripsi dari nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya membuang sampah pada tempatnya ini. Ini nilai kebajikannya seperti apa ini? Saya tanya sama Pak Sugeng. Oke, Pak Sugeng. Membuang sampah pada tempatnya. Ini bisa kesehatan juga bisa, Pak. Mungkin masuk. Ya, kesehatan bisa ya. Oke, kesehatan kebersihan Pak ya. Oke. Menjaga kebersihan. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Kemudian Pak Maskur. Oke, Pak Maskur. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nilai-nilai kebajikannya yang universal seperti Disiplin, Pak. Oke, disiplin atau tanggung jawab ya, tanggung jawab. Oke, kemudian untuk Pak Musdar. Oke, Pak Musdar, masuk kelas tepat waktu ini. Disiplin, Pak. Saya yakin disiplin. Ya, disiplin. Ternyata Bapak-bapak sudah menerapkan hasil keyakinan kelas yang diimplementasikan kepada siswa ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak-bapak yang sangat luar biasa, punya potensi, punya punya kreatif yang bisa dibanggakan.
untuk anak-anak. Selanjutnya, apa yang harus dicapai dalam pembelajaran saat ini? Oke, sebenarnya mengenai tentang keyakinan kelas ini adalah salah satu wadah di mana kita memberikan kesepakatan antara pemahaman kita dengan siswa untuk menciptakan suasana atau ekosistem yang ada di dalam kelas, ya. Apakah tujuan yang kita capai ini dalam pembelajaran Lokakarya 2 ini akan tercapai atau bagaimana, Pak? Saya tanya sama Pak Sugeng dulu, Pak Sugeng ya. Pak Sugeng ini, apa yang harus dicapai dalam pembelajaran saat ini? Ya, terima kasih Pak Ivan. Tentunya akan kita capai salah satunya dalam pembelajaran ini, kita dapat memahami dengan jelas apa itu keyakinan kelas dan bagaimana kita menerapkannya. Demikian, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Sugeng ya. Jadi pemahaman tentang keyakinan kelas, kemudian penerapannya terhadap anak-anak sehingga keyakinan ini bisa kita terapkan pada siswa itu sendiri. Oke, selanjutnya, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran ini? Oke, Pak Maskur. Setelah Halo, Pak mengikuti Maskur. pembelajaran ini, saya merasa banyak mendapat ilmu mengenai kesepakatan kelas. Mungkin itu dari rasanya juga senang, Pak, senang berbagi, berkolaborasi dengan teman-teman calon guru penggerak dengan satu pengajar praktiknya Pak Ivan yang luar biasa. Terima kasih, Pak. Luar biasa ya, luar biasa Pak Maskur sudah menyampaikan aksi nyatanya. Hasil aksi nyata ini bisa kita terapkan di sekolah sesuai visi dan misi kita. Oke. Kemudian Bapak-bapak ini contoh gambar keyakinan kelas yang sudah disepakati antara guru dengan siswa ya. Jadi dari prosedurnya, prosedur membuat keyakinan kelas, kemudian ada hasil aksi nyata yang sudah ditampilkan. Oke. Jadi sebelum saya menutupi kegiatan pada hari ini, ada beberapa penguatan bagi kita semua. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang kita sama-sama laksanakan ini apakah sudah tercapai atau belum, Bapak-bapak? Pak Musdar dulu, Pak Musdar. Sudah, iya Pak. Terima kasih Pak. Sudah tercapai Pak. Karena kami semua sudah bisa tahu bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Luar biasa ini ya. Oke. Untuk Pak Sugeng bagaimana tujuannya? Apakah sudah tercapai dengan pembelajaran pada saat ini? Ya, tujuannya saya melihat dari saya pribadi dan teman-teman yang lain juga, saya kira ini sudah tercapai karena alhamdulillah kami sudah memahami sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Ivan dan kami sudah mulai juga menerapkannya di sekolah masing-masing. Demikian Pak Ivan. Oke, terima kasih hasil pemaparan dari Pak Musa dan Pak Sugeng. Jadi saya simpulkan bahwa pembelajaran pada hari ini mengenai tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan itu sangat potensi bagi kita semua sehingga apa yang kita inginkan itu bisa tercapai dan bisa kita terapkan. Sehingga anak-anak juga lebih mengembangkan, lebih memerdekakan pada dirinya sehingga dia mampu berpartisipasi apa yang dia sampaikan pada keyakinan kelas pada saat itu. Saya yakin Bapak-bapak angkatan CGP angkatan 7 ini sudah menerapkan di Lokakarya 2, sudah diimplementasikan bahwa bahkan sudah sudah diterapkan pada saat kegiatan Lokakarya. Oke. Baiklah, sampai di penghujung kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang kita capai pada pembelajaran Lokakarya 2 ini bisa kita terapkan kepada siswa sesuai visi dan visi sekolah itu, sehingga apa yang kita inginkan juga sudah menjadi bagian dari profil pelajar Pancasila. Jadi saya tutup pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.